Oke, hari ini kita mau bahas sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Yang tersembunyi di dalam lembaran sejarah Islam. Kita akan coba bedah sama-sama ya. Jadi cerita kita tuh berawal dari sebuah ayat, sebuah peringatan yang bisa dibilang cukup keras yang turun di tengah-tengah komunitas muslim awal di Madinah. Ini bukan cuma sekedar teguran biasa loh, tapi sebuah ancaman ilahi yang sangat-sangat serius. Konteksnya saat itu bukan lagi soal perang fisik, tapi ini ujian yang beda jenisnya. Ujian soal keikhlasan, soal kedermawanan, sebuah panggilan untuk berkorban dengan harta di jalan Allah. Nah, di tengah situasi itu, ada sebagian yang mulai ragu, mulai merasa berat untuk berkontribusi. Dan di saat itulah peringatan ini turun. Pesannya tuh seolah bilang, hey, jangan merasa kalian ini spesial dan gak tergantikan, karena kalian sangat bisa untuk diganti. Nah, bagian yang paling menariknya tuh di sini. Gimana reaksi para sahabat Nabi? Kita tahu mereka itu generasi terbaik ya kan? Tapi ayat ini justru bikin hati mereka tuh gelisah, bikin mereka takut. Pertanyaan mereka ini bukan sekedar rasa ingin tahu. Sama sekali bukan. Ini adalah pertanyaan yang keluar dari rasa cemas yang mendalam. Mereka khawatir, jangan-jangan Kamilah yang dimaksud, yang dianggap gak layak, dan bakal digantikan itu. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW itu nggak langsung keluar dalam bentuk kata-kata. Tapi lewat sebuah gestur, sebuah isyarat yang penuh makna dan nggak akan terlupakan. Jadi di dalam perkumpulan itu ada seorang sahabat yang punya latar belakang unik. Namanya Salman Al-Farisi. Beliau ini orang Persia. Perjalanan hidupnya itu sendiri udah sebuah kisah yang luar biasa, menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari kebenaran. Di momen yang genting itu, saat semua orang menunggu jawaban, Nabi justru menoleh ke arah Salman, dan dengan lembut, beliau meletakkan tangannya di pundak Salman. Sontak, semua mata langsung tertuju ke sana. Dan inilah jawabannya, sebuah jawaban yang dahsyat. Beliau bersabda, kalaupun iman itu letaknya jauh sekali di bintang Turoya, orang-orang dari kaumnya Salman ini, orang-orang Persia, pasti akan bisa menggapainya. Intinya apa? Iman itu bukan soal geografi, bukan soal keturunan, tapi soal kesungguhan. Oke, tapi bintang Suraya, apa sih maksudnya? Kenapa pakai perumpamaan bintang yang letaknya jauh banget? Apa simbolisme di baliknya? Jadi gini, bintang Suraya atau Pleiades itu adalah gugusan bintang yang kelihatan indah banget dari bumi tapi letaknya super jauh. Ini jadi simbol untuk sesuatu yang luhur, mulia, tapi seolah-olah hampir mustahil untuk digapai. Jadi, Nabi sedang menggambarkan sebuah level keimanan yang setinggi itu. Pesan yang tersirat itu jelas banget, bahwa kaum pengganti yang dimaksud ini, mereka bakal punya kualitas yang luar biasa. Mereka akan lebih taat, lebih dermawan, dan lebih teguh. Sebuah tamparan lembut yang mengingatkan bahwa kedekatan fisik dengan sumber wahyu itu bukan jaminan. Selama beratus-ratus tahun, sabda Nabi ini menjadi sebuah nubuat, sebuah isyarat. Tapi kemudian panggung sejarah mulai bergerak dan menunjukkan sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Coba lihat lini masa ini. Beberapa abad setelah wafatnya Nabi, pusat keilmuan dan intelektual dunia Islam itu ternyata nggak lagi terpusat di Arab. Justru cahayanya bersinar terang dari arah timur, dari Persia dan Asia Tengah. Dan coba tebak, siapa yang jadi penjaga utama ilmu-ilmu keislaman? Siapa yang mengkodifikasi hadis, menyusun ilmu fikih, tafsir, dan lain-lain? Mereka adalah para ulama yang mayoritas berasal bukan dari Arabia, tapi justru dari Persia dan wilayah sekitarnya. Seolah-olah merekalah yang dimaksud sedang menggapai bintang itu. Kita lihat nama-nama besar ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Al-Ghazali. Ini adalah pilar-pilar keilmuan Islam yang karyanya kita pelajari sampai hari ini. Dan lihat asal mereka, semuanya non-Arab. Merekalah fondasi yang menjaga kemurnian ajaran Islam untuk generasi-generasi setelahnya. Jadi, realitas sejarah ini seakan menjadi bukti yang begitu nyata. Sebuah penggenapan yang luar biasa dari nubuat yang diucapkan Nabi di atas pundak Salman Al-Farisi ratusan tahun sebelumnya. Kisah ini memang terjadi di masa lalu, tapi pesannya abadi dan relevan sampai kapanpun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Kalau seandainya iman itu setinggi bintang hari ini, kira-kira siapakah orang-orang yang akan berusaha keras untuk menggapainya?